Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Haikal Pratama. Aku akan ngebacain tentang, aku buat reading ya, tentang kenapa sih dia meninggalkan kamu, alasan dia meninggalkan kamu ini apa. Oke, kita lihat dulu ciri-ciri orang-orang yang mungkin terlibat di dalamnya. Bisa saja ini ciri-ciri kamu, atau bisa saja ini ciri-ciri dia, si pacar kamu atau mantan kamu yang meninggalkan kamu. Oke, supaya lebih resonat lagi, ini adalah ciri-cirinya. Perlu diingat, pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Bijaklah dalam menyikapi sebuah Anda. Oke, sekarang kita lihat ciri-cirinya dulu. Di sini ada baby face, bisa saja ciri-ciri orang yang bermasalah dengan kalian, dia atau kamu, ya. Ciri-ciri kedua ada man, very gentleman, orangnya memiliki postur yang sangat laki, yang sangat berwibawa, dan mungkin menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna hitam gelap dan terlihat seperti very gentleman. Sedangkan yang di sini ada baby face, bisa saja kamu atau dia, yang mungkin memang wajahnya itu terlihat seperti anak-anak gitu dan imut-imut, atau kalian berdua mungkin ya. Sedangkan di sini red headed, suka menggonta-ganti warna rambut. Oke, kita buka 4 aja. Sedangkan di sini Hispanic or Latino atau orang-orang kulit putih. Oke. Ini adalah ciri-ciri yang mungkin saja resonate dengan pembacaan kita hari ini. Kenapa dia meninggalkan kamu dan apa alasannya? Oke. 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 Ini jumping practice. Oke. Di sini ada Nine of Pentacles. Di sini ada Princess of Swords, ada Ten of Cups, ada The Wheel, and then Ace of Wands, and then Nine of Cups. Aku sebenarnya ngelihat kenapa alasan dia mau meninggalkan kamu. Pertama, aku ngelihat di kartu ada Nine of Cups ini. Ya, di kartu pertama Nine of Cups ini, aku ngelihat banyak semacam kayak orang-orang yang gambarin dia ini narsistik gitu ya. Jadi kayak dia ngerasa dicintai banget. Dia ngerasa dia punya banyak power, dia punya kedudukan gitu. Alasan dia mungkin ya yang paling terdalam adalah saat ini aku ngerasa dia ngerasa kebosanan yang sangat berlebihan. Dia ngerasain sesuatu yang mungkin aja ini berat untuk dia jalanin gitu. Padahal sebenarnya ya menurut aku memang tipe-tipe orang seperti ini tidak setia gitu. Dia apa ya, terlalu self-centered, terlalu narsis, terlalu mengejar value of money yang dia inginkan. Mungkin aja dia terlalu sibuk dalam pekerjaannya, jadi dia nggak terlalu memikirkan kamu, nggak terlalu melihat kamu itu sebagai person yang mungkin apa ya, patut untuk diperhitungkan di dalam hidup dia gitu yang aku lihat. Sedangkan Ace of Wands, yes, ini masih arah-arahnya ke sana. Dia banyak hal yang dia ingin kejar, banyak hal yang dia ingin achieve, banyak hal yang kayak kamu itu bukan prioritas dia saat ini sayang. Ya. Tapi menurut aku ada hal lain selain itu. Aku ngerasa juga dia tertutup, banyak hal yang dia tutupin, dan kayak kalian tuh juga belum cukup mengenal dia dan terjadilah suatu perpisahan ini. Kenapa dia meninggalkan kamu? Mungkin saja kalau dilihat dari Ten of Cups ini ada banyak hal yang dia tutupin. Ada masa lalu dia juga. Aku ngerasa dia nggak mau diketahui dari masa lalu dia juga. Ten of Cups ini berarti juga banyak kejanggalan yang mungkin kamu lihat, dan banyak juga kejanggalan yang belum terungkap di permukaan. Which is aku juga ngelihat ada orang lain di dalam hati dia gitu. So memang sebenarnya perpisahan ini jalan yang terbaik buat kalian. Siapapun kalian yang sekarang berada pada fase ini, kenapa dia meninggalkan kalian? Memang kalian harus mengintrospeksi diri nih. The Wheel, ya, banyak hal yang kalian harus introspeksi. Roda akan terus berputar, bumi akan terus berputar. Kita hidup di dalam floating rock ya, batu yang mengambang. Jadi yes, this life is only game. Don't take it too serious. Kartunya mau kamu untuk move on, having a good time with yourself. Cari kesempatan di luar sana, dan masih banyak lagi kesempatan laki-laki yang lebih baik rather than this.
Aku ngelihat juga di dalam Princess of Swords ini kayak dia sebenarnya ada banyak wanita gitu, banyak pilihan wanita di dalam hatinya, dan dia mungkin menganggap kamu itu sebagai mainan. Ya, yes, aku lihat Ace of Wands juga. Dia sangat-sangat banget ingin mengejar kedudukan, kekayaan, harta benda, sehingga mungkin kamu tuh tidak diprioritaskan di dalam hidup dia gitu. Kenapa dia bisa meninggalkan kamu? Karena dia ingin meninggalkan kamu. Kenapa dia meninggalkan kamu? Karena ada orang lain di dalam hati dia. Kenapa dia meninggalkan kamu? There is a lot of pressure within his family, atau mungkin aja banyak sesuatu di masa lalu dia yang dia gak ingin kalian tahu. Itu ada yang hal-hal yang kalian tutup, ada hal-hal yang dia mungkin tutupi terhadap hubungan ini. So, Nine of Pentacles, aku ngelihat sebenarnya this is card for you. Kartu ini adalah sebenarnya kartu yang ngegambarin, yes, hal ini akan ada perbaikan kalau kalian nggak terlalu melekat di dalam perpisahan ini. Aku lihat banyak hal yang bisa kalian achieve di dalam hidup kalian, dan apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, perpisahan ini akan melidingnya ke satu pertemuan lagi gitu ya. Kita lihat lagi apa saja yang mungkin melandasi alasannya. Four of Wands, aku melihat dia sedang berhubungan dengan orang lain ya. Dia sedang bahagia dengan hidup dia sekarang ya, punya banyak uang, ada orang-orang yang mengelilingi dia, mungkin keluarga dia mengelilinginya, tapi kesedihan kamu ini nggak berimbas apa-apa di dalam hidup dia. Kayak yes, aku udah biasa aja menganggap kamu. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus move on, which is Nine of Wands ini ya. Kalian harus move on, kayak udah nggak boleh lagi mikirin dia, karena udah nggak ada lagi hal yang bisa kalian harapkan. Kalian harus move on dan move on. Itu adalah jawabannya. Eight of Cups kan, dia udah ninggalin kamu dan kamu masih berharap. Eight of Cups, nggak ada waktu lagi untuk mikirin dia. Dia pun juga nggak ada waktu lagi buat mikirin kamu. Udah living behind, nggak ada harapan untuk kembali. Jangan berpikir untuk kembali, dan nggak ada harapan untuk itu. Kartunya di sini ngegambarin kalian harus move on dan biarkan semua ini berjalan dengan sebaik-baik mungkin. Dia pun juga sudah bahagia dengan hidupnya. Kamu juga harus bahagia dengan hidup kamu, which is you have to careless about this. Kayak kalian nggak boleh lagi memikirkan ini. Kalau kalian terus memikirkan ini, kalian nggak pernah move on. The Wheel of Fortune-nya nggak akan pernah bekerja. The Wheel of Fortune mau kalian move on, cari kehidupan baru, berpikir untuk diri kalian sendiri. Eight of Cups, ini memang kalian sudah, sebenarnya gini, cepat atau lambat ya, perpisahan ini sudah terjadi atau akan terjadi gitu. Kenapa dia meninggalkan kamu saat ini? Memang dia tidak bisa memegang komitmen. Kenapa dia bisa meninggalkan kamu saat ini? Karena memang hubungan ini tidak akan pernah terjadi gitu, tidak akan pernah terjalin. Pun kalau ada hubungan yang terjalin selama ini, kamu bakal ngerasa ini adalah satu arah, dan kamu bakal ngerasa ini semua pressure dari dia untuk kamu. So, ada baiknya Eight of Cups sudah harus meninggalkan yang tidak melayani kamu dengan baik ya. What not serving you better, you need to leaving it behind. Queen of Swords, lagi-lagi memang harus mengambil keputusan yang mungkin memang berat, tapi mau nggak mau harus mengambil keputusan, walaupun this is a very very hard moment for you. Yes, apalagi alasannya dia ada Eight of Swords. Aku ngelihat banyak tanggung jawab yang dia pikul ya. Eight of Swords juga sebenarnya mungkin ada ikatan dari masa lalu dia yang belum terlepaskan. Ada orang lain, should be there is a lot of person within his heart. Ada orang lain, mungkin juga ada ikatan-ikatan yang baru dia buat selama dia pacaran dengan kamu. Dia membuat ikatan. Yes, it is maybe, karena ada kartu Four of Wands. Aku ngelihat dia settle nih dengan seseorang. Ada kebahagiaan yang dia jalanin di atas penderitaan kamu gitu ya. Nih, kenapa juga kamu masih memikirkan dia? Tapi memang gini, kayak masalah hati ini bakal membuat kita kayak stressful dan membuat kita kayak bingung, kalut, takut. Tapi nggak apa-apa, percayalah kalau kalian ngikutin saran dari The Wheel of Fortune, semuanya berputar. Time will always heal everything. Waktu akan terus menyembuhkan kita semua. Gak apa-apa, kasih diri kamu waktu. Semua akan ada perbaikan demi perbaikan yang akan terjadi nantinya gitu. Tapi ya tetap kalian harus leaving it behind. Tinggalkan apa yang nggak melayani kalian dengan baik ya. Di sini ada Ten of Swords. Aku ngelihat Ten of Swords sudah kayak tanggung jawab kalian ini terlalu, beban kalian ini terlalu berat. Sudah jangan lagi ditambah dengan beban-beban yang memikirin laki-laki yang cewek yang meninggalkan kamu, atau mungkin perempuan yang meninggalkan kalian ya. Whatever he is, whatever she is gitu. Kayak well, this is not really worth your times. Ini memang nggak pantas untuk kalian pikirkan, dan not worth your trouble somehow. Yes.
This will pass, ini akan berakhir. Kalau kalian bisa let go, aku ngelihat memang ini adalah murni kayak ada arah ego, narsistik, dan ada arah-arah memang kayak yes, perselingkuhan ada di sini. Aku melihat banget, jelas banget di sini ada perselingkuhan. Jadi dia membuat komitmen baru sebelum hubungan kalian putus dan tiba-tiba hilang tanpa kabar. Tapi menurut aku ini adalah pelajaran yang berharga buat kalian. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih kalian itu cara untuk belajar lewat ini gitu. Jadi jangan sampai kayak hubungan ini berlanjut dan kalian ngedapatin kekecewaan yang jauh lebih sakit mungkin ke depannya. So ya, kalian harus berbesar hati memaafkan dia, memaafkan dirimu juga. Jangan terus memikirkan hal ini dan move on. Ada Four of Pentacles di sini ya. Four of Pentacles di sini memang harus kayak sudah melepaskan. Ada Five of Pentacles di sini. Jangan overthinking about this, sayang. Two of Wands sudah harus merencanakan lagi hidup yang baru. You will win this. Ada the Chariot ya. Kalian akan memenangkan semua battle ini dengan baik. Aku ngelihat sebenarnya gini. Four of Pentacles ini sudah waktunya mengeluarkan simpanan apa? Simpanan keberanian kalian. Simpanan kayak courage, determination, simpanan apa sih namanya? Hati kalian yang mungkin berbesar hati menerima ini semua terjadi. Four of Pentacles is about being established. Four of Pentacles is about being like you guys having your good times, menyendiri dulu, mencari banyak penyegaran dulu, mencari sesuatu. Mungkin memang ada waktunya ini yang tepat adalah kalian menyendiri dan mencari satu solusi. Ya, aku ngelihat memang kalian akan memenangkan ini semua, tapi memang butuh waktu sendiri berkontemplasi dan jangan cepat-cepat untuk mencari penggantinya karena this not going to be sukses kalau kalian cepat-cepat mencari penggantinya. Yes. Two of Wands, aku ngelihat akan ada pengganti. Kalau kalian merencanakan sesuatu dalam hidup, rencananya akan lebih baik, tapi don't cepat-cepat. Oke, jangan cepat-cepat untuk mencari pengganti. You don't have to. Five of Pentacles, take your times. Konflik akan selalu ada di dalam hati kalian. Kalian bakal ngerasa this is not fair for you. Tapi nggak apa-apa, times will always heal everything. Waktu akan terus menyembuhkan kita. Give it time. Kasih diri kita waktu aja. Five of Pentacles ini memang kayak kita nggak bisa melihat apa ya. Kayak kita harus mengasihani diri kita sendiri, itu Five of Pentacles. So, the Chariot ini ngegambarin hal ini ya, perpisahan ini akan membuat kalian menang. Ya, jadi kayak yang diuntungkan itu kalian sebenarnya. Kalian akan mengeliminasi orang ini dalam hidup kalian dan kalian akan dipertemukan dengan orang yang mungkin jauh lebih baik daripada dia gitu. Yes, yang harus kalian lakukan adalah get over this. Jangan memikirkan ini. Less care aja, masa bodoh. Biarkan dia hidup bahagia dengan pilihan dia dan kalian juga harus move on dengan hidup pilihan kalian. Itu ya kira-kira teman-teman. Last message for you guys. Di sini ada King of Swords, and then ada the Tower. Yes, King of Swords. Ini waktu yang tepat untuk menstabilkan lagi hidup kalian jauh lebih baik. Jangan lagi memikirkan apa alasannya, kenapa dia meninggalkan aku, kenapa dia bisa setega itu. Don't. You just stable. Membuat stability di dalam hidup kalian, disiplin terhadap hidup kalian, atau membuat rencana untuk perubahan, which is ada Two of Wands. Tadi adalah a part of planning to do something or searching something within your life, mencari kebahagiaan, mencari peace. And then the Tower, menyusun ulang apa yang sudah hancur, menyusun ulang apa yang sudah rapuh di dalam hidup kalian. Yes, ini adalah satu kemunduran, tapi di dalam kemunduran setelah kalian mundur beberapa langkah, kalian akan lari kencang. Ini kartunya gambarnya hal tersebut. The Chariot, kemenangan di sisi kalian. Even kalian sekarang ngerasa kalah, yes, you guys are winning this battle. Ya, kalian akan ngedapatin mungkin jauh lebih baik daripada orang-orang ini. Kenapa dia bisa meninggalkan kamu? Memang dia tidak bisa memegang komitmen. Memang dia tidak tercipta untuk dirimu. Dan kalian berbesar hatilah untuk membuka diri kalian untuk orang lain. Dan berbesar hatilah memaafkan dia. Dan fokus on yourself. Oke? The Tower, ini saat yang tepat untuk menyusun kembali hidup kalian yang pernah hancur. Oke? Sekarang kita minta satu suggestion dari Oracle tentang masalah ini. Gimana Oracle melihat hal ini? Oke. Ada Zen Garden. Di Zen Garden ini kita dituntut untuk mencari kebahagiaan kita, mencari ketenangan kita. Yes, the Tower ini adalah menyusun ulang lagi hidup kita yang mungkin berantakan karena
perpisahan ini. Kayak kita nggak bisa banget, kita ngerasa nggak bisa banget hidup tanpa dia. Tapi percayalah, yes, kita mampu. Tinggal kalian ngedorong diri kalian, mencari ketenangan, mencari peace ya di dalam kebingungan, mencari inner sanctuary, cari teman untuk ngobrol, cari sahabat untuk berkeluh kesah, cari apa yang membuat kalian tenang, buat ya. Apapun yang sekarang bisa membuat kalian tenang dan tidak memikirkan dia, ambil jalan tersebut. Itu jalan yang terbaik buat kalian. Perpisahan ini adalah suatu hal yang pasti, dan mungkin dari perpisahan ini kita bisa belajar yang mana yang tulus, mana yang tidak, dan kita bisa dipertemukan dengan orang jauh lebih baik. Yes, thank you. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Semoga pembacaan ini resonate. Ambil yang resonate saja, yang tidak resonate tolong difilter dengan baik. Terima kasih. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santiong, Namo Buddhaya. Terima kasih. Bye bye from now. I love you all. Bye bye.